Ahlan wa sahlan, selamat datang di dunia santri, dan ada Kak Bia ya. Ada juga Ayah Alifah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih bagi kawan-kawan yang malam ini stay tune bersama dunia santri. Insya Allah kita akan mengudara sampai pukul 9 nanti ya. Bukan pukul 9, pukul 10 nanti ya insya Allah ya. Dan saat ini saya berada di pesantren Darut Tamam. Itu adalah pesantren yang saya desain untuk pembelajaran nahwu shorof ya. Dan kita juga membuka penerimaan santri baru untuk program bimbingan masuk gontor ya. Tepatnya di Mojokerto atau Jawa Timur. Bagi para wali santri atau siapapun yang ingin masuk gontor, ini sekarang harus nunggu beberapa bulan ya, karena kalender gontor dengan kalender pemerintah Diknas itu berbeda. Jadi Kiai Haji Imam Zarkashi, salah satu pendiri gontor itu pernah menyampaikan satu ungkapan yang harus diingat oleh para alumni, yaitu bahwasanya orang besar itu bukan hanya mereka yang menjadi tokoh besar atau tokoh nasional atau pimpinan ormas atau pimpinan partai atau pengusaha, tapi orang besar adalah mereka yang ngaji di surau kecil di balik bukit ya. Tidak mudah ya untuk mau terjun di masyarakat yang tinggalnya di pelosok ya. Tidak mudah dan butuh keikhlasan yang tinggi. Dan tadi saya sudah membuktikan beberapa rekan-rekan saya dan kakak kelas saya ini membuka pesantren di daerah lereng gunung ya, luar biasa sekali ya. Modalnya nekat dan modalnya adalah keyakinan yang pernah ditanamkan guru-guru kita dan kiai-kiai kita di pondok. Idza sadaqa al-azmu wa tuhassabil, apabila kita memiliki keinginan yang kuat maka Allah akan membuka jalan ya. Idza arada Allahu syai'an hayya lahu al-asbab ya. Jika Allah menghendaki sesuatu maka Allah akan memberikan pula sebab-sebabnya ya. Menyediakan pula sebab-sebabnya, memberikan kemudahan juga ya. Oke. Semoga para wali santri atau para orang tua yang saat ini menikmati proses belajar putra-putrinya, ilmunya diberikan manfaat. Syukur-syukur yang khususnya bagi yang saat ini mondok, anaknya nanti kelak juga bisa membuka lembaga pendidikan sehingga menjadi ladang pahala baginya dan bagi orang tuanya tentunya ya. Apalagi kalau kita melihat pesantren-pesantren besar ya, pesantren-pesantren besar baik itu Lirboyo, Ploso, Gontor, Tebu Ireng itu ya. Kira-kira berapa besarnya pahala yang mengalir ya, yang saat ini beliau nikmati di alam sana, luar biasa sekali ya. Setiap saat santri-santrinya mendoakannya, dan setiap saat pula santri-santrinya menikmati pendidikan di dalamnya. Betapa bahagianya para pendiri pesantren yang pesantren-pesantren besar ya, karena seiring dengan perkembangan waktu saat ini banyak orang tua yang memberikan amanah kepada pesantren untuk memberikan pendidikan terbaik untuk putra-putrinya. Bukan karena di luar sana tidak baik atau di luar sana lingkungannya buruk, tetapi saat ini orang tua sudah memandang bahwa pendidikan pesantren itu sangat baik. Oke, motivasinya begini ya, seburuk apapun perilaku alumni, mana sebentar ini. Saya tadi baca buku yang bagus ini. Ya, setiap santri pasti akan kembali ke fitrahnya ya. Seburuk apapun santri, ketika sudah pulang ke rumahnya, ia tidak akan melupakan kebiasaan baiknya sewaktu di pesantren. Jadi setiap santri akan kembali ke fitrahnya ya. Seburuk apapun santri, ketika sudah pulang ke rumahnya, ia tidak akan melupakan kebiasaan baiknya sewaktu di pesantren. Seburuk apapun loh ya. Artinya insya Allah mereka yang pernah pesantren itu
memiliki kebiasaan yang baik dan masih punya kemungkinan ya, masih memiliki kemungkinan untuk menjadi kembali lagi ke setelan awal ya. Dan saya membuktikan itu ya, beberapa kawan dan termasuk mungkin saya sendiri juga ya. Iya. Dan bukti saya kembali ke pesantren itu ya, saya buat TikTok ini karena kehidupan di pesantren itu luar biasa ya. Kok begitu berkesan banget gitu ya. Kenapa kok begitu? Karena ada doa yang setiap saat dipanjatkan oleh para guru, para orang tua dan juga para murid. Dan ada keikhlasan para pendiri dan para guru-gurunya. Ya, mungkin untuk orang tua ya, tirakat perlu apa ya, menyamakan frekuensinya dengan putra-putrinya yang saat ini sedang mondok ya. Itu yang pernah disampaikan oleh Kiai Hasan, bahwasanya ya jangan kalau hanya sekedar memondokkan anak sementara orang tua enak-enakan, itu hanya nitipkan anak saja ya, nggak jauh beda dengan nitipkan anak. Jadi mondokkan anak itu juga orang tuanya juga ikut mondok, ikut mondok ya. Anaknya sekarang makannya apa, insya Allah anaknya apa yang putra putri Anda nikmati secara lahiriah mungkin tidak apa ya, tidak seperti makanan di luar ya, tetapi itu nikmat bagi kita semuanya ketika masih mondok. Kalau di luar sana kita bisa pilih-pilih makanan, atau mungkin ketika kita merasa bosan kita bisa langsung pesan Gojek atau pesan GoFood ya, pesan Gojek, pesan GoFood ya. Tapi putra putri kita nggak bisa semudah itu mendapatkan makanan, maka samakanlah frekuensi Anda dengan putra putri Anda yang saat ini mondok, agar ya apa ya, ya dengan cara seperti itulah insya Allah ya, insya Allah putra-putri Anda merasakan tirakat Anda juga, dan bisa menjadi kekuatan batin agar putra-putri bertahan di pondok. Nah gitu ya kan, sama ya, jauh di mata dekat di hati. Kalau ibu saya dulu rutin puasa setiap wetonan lahir saya. Ibu saya dulu itu sampai beliau wafat itu masih mempuasai saya setiap Rabu Legi. Nah, Rabu Legi saya selalu dipuasai ya. Saya selalu ditirakati oleh ibu saya ya, alhamdulillah berkahnya itu luar biasa. Berkahnya saya bisa mendapatkan pendidikan di Mesir, pulang bisa haji loh. Dan ketika haji ketika saya haji atas biaya Kementerian Agama, langsung saya daftarkan ibu saya haji. Tapi Allah memiliki takdir yang lain. Sebelum ibu saya dipanggil ke Baitullah, sudah daftar itu, Allah memanggilnya. Hari ini ada informasi apa di Gontor Tat hari ini? Nggak ada apa-apa, masih dalam ini ya, masa ya sama aja masa belajar. Yang pasti hari Jumat kemarin sudah ada perfotoan perfotoan kelas dan perfotoan konsulat ya. Ya santri-santri kelas 6 masih ujian praktek mengajar ya, dan ini cukup lama. Dan nilai praktek mengajar itu menentukan pengabdian ya. Kalau nilai praktek mengajarnya baik, maka dia akan diberikan tempat pengabdian di Gontor dan cabangnya. Kalau nilai praktek mengajarnya kurang, itu maka dia akan ditempatkan di pesantren alumni ya. Dan kalau kurang banget atau memang permintaannya bukan kurang banget ya kalau memang permintaannya dia menjadi mahasiswa reguler di Unida Siman, maka dia akan ditempatkan ke sana. Dan yang pasti yang buruk banget ya bagi santri kelas 6 yang praktek mengajarnya nilainya kurang sekali, dia harus mengulang, dia harus remedi.
dan itu pasti ada dalam setiap angkatan. Dan ada juga momen dimana ya ada sajalah ya yang pingsan dan sebagainya, karena memang begitu luar biasa ujian praktek mengajar ya. Dan itu luar biasa sekali ya, usia-usia SMA tapi sudah seperti praktek mengajar mahasiswa semester berapa? Semester 6 ya. Dan kita lebih ekstrim lagi ya, lebih ekstrim lagi. Oke, ada Kak Al-Fatih Pur, terima kasih sudah bergabung. Ahlan wa sahlan. Ada Kak Gibran juga ya. Saya dulu ngajar bahasa Inggris ya, praktek mengajar saya bahasa Inggris. Saat itu status saya adalah bagian bahasa yang suka bahasa Inggris. Jadi begitu kawan-kawan mau ngelirik saya untuk mengevaluasi, itu sudah saya pelototi duluan, kemudian dia gemetar. Biasanya kalau dievaluasi itu kan saling serang menyerang ya. Yang misalnya kita dievaluasi ABC dan ternyata tidak sesuai dengan kenyataan, kalaupun ternyata kita tidak menerima, ada dendam gitu. Awas nanti kamu pas ngajar, saya kasih saya cari kesalahan kamu. Itu ya. Wah, naam. Tapi begitulah uniknya ya, ternyata menjadi pengajar itu mulia sekali, karena karakter utama Nabi adalah pengajar ya. Karakter utama Nabi, profesi utama Nabi adalah mengajar ya. Walaupun Nabi Muhammad juga pernah berdagang, tapi selama belum menjadi Rasulullah atau belum menjadi Nabi, maka keseharian beliau tidak pernah terlepas dari mengajar, baik itu ta'lim, tarbiyah dan tahdzib ya. Mengajar, mendidik dan mendidik jasmani dan rohani. Jadi mulia sekali. Kemudian kita kalau di Gontor itu memang kuliatul mu'alimin al-islamiyah, persamaan guru-guru Islam. Walaupun semua alumni tidak wajib menjadi seorang guru dalam arti profesi, tetapi dia dalam dirinya harus ada jiwa pengajar, sehingga dari situ dia tetap mendapatkan keberkahan karakter Nabi sebagai para pengajar ya. Maka biasanya Kiai Hasan dan kiai-kiai kita memberikan tausiah ya, atau memberikan wejangan, apapun profesi kamu harus tetap mengajar. Ya, apapun profesi kamu jangan tinggalkan mengajar, walaupun itu mengajar anak atau mengajar siapalah gitu ya, mengajar tembok juga nggak apa-apa. Dan prinsipnya di Gontor itu kan ya, kalau punya satu santri tetap diajar, kalau nggak punya santri maka saya akan mengajar dengan pena. Karena apa? Jangan sampai kita itu terlepas dari barokahnya barokahnya Nabi sebagai seorang pengajar ya. Maka itulah yang ditanamkan, apapun profesinya jangan sampai terpisah dari mengajar, apapun profesinya, baik jadi pengusaha, baik menjadi seorang miliuner ya, jangan sampai tinggalkan pengajar, karena berkahnya luar biasa sekali ya. Walaupun profesinya bukan jadi seorang mubalik atau seorang ulama, jangan pernah lepaskan dari aktivitas mengajar. Santri akan kembali ke fitrahnya. Seburuk apapun santri, kelak dia akan mengingat kebiasaan baik ketika dia menyantri. Dia akan rindu pada kebiasaan baik. Seucul-uculnya santri, bahasa Jermannya ya. Ya artinya walaupun alumni tidak ada alumni pesantren yang tidak sesuai dengan ekspektasi ya, Anda harus ingat bahwa pesantren bukan tempat rehabilitasi. Jangan kemudian ketika Anda mendapatkan anak Anda tidak sesuai dengan apa yang Anda harapkan, kemudian diancam pesantren. Jangan gitu ya. Mondokin anak itu niatnya memang sebagai ikhtiar untuk memberikan pendidikan terbaik, jangan ancaman. Itu nanti kalau ancaman bisa jadi terbalik itu nanti ya. Jadi baiknya ketika Anda mondokin anak, niatnya adalah memberikan pendidikan terbaik untuk anak sebagai proses ikhtiar, karena anak adalah amanah dari orang tua, dari Allah ya. Harus kita berikan sebaik-baiknya pendidikan. Sebaik-baiknya pendidikan adalah ya memberikan dia pendidikan yang full ya. Totalitas, bahasa Gontornya adalah totalitas dalam pendidikan. 24 jam itu
Apa yang kau dengar, apa yang kau lihat, apa yang kau rasakan, itu adalah pendidikan. Itu dia. Semangat sekali, karena itu sering diulang-ulang oleh kiai kita sehingga kita ingat sekali ya. Jadi ada beberapa fenomena sekarang ini pesantren tahfidz untuk anak-anak banyak diminati oleh orang tua. Karena apa? Karena sebagian besar itu ingin proses ikhtiar orang tua agar anak-anaknya tidak masuk dalam pengaruh negatif dari media sosial atau gadget ya. Ya, dan untuk mondokin anak memang pertama adalah tega ya. Mondokin anak harus tega. Setiap hari ada saja nangis. Iya, setiap hari ada yang nangis Pak ya. Jadi kalau di pesantren tahfidz anak-anak ini 2 bulan tidak boleh berinteraksi dengan orang tua, tidak boleh dihubungi sama orang tua. Beda dengan gontor ya. Kalau di gontor itu boleh mengunjungi putranya walaupun dia statusnya masih santri baru ya, walaupun hanya sekali dalam sebulan. Tapi kalau di pesantren tahfidz Al-Muqaddasah selama 2 bulan anak nggak boleh dijenguk. Artinya selama 40 hari itu anak-anak nggak boleh dijenguk dan nggak boleh berinteraksi dengan orang tuanya, agar mentalnya kuat ya, jiwanya kuat. Begitu nanti sudah melewati 40 hari, orang tua boleh menjenguk orang tuanya, menjenguk anaknya ya. Ya tiap hari nangis. Tiap hari nangis ya, tiap hari nangis ya, dan nggak berani kabur, itu bagusnya ya. Nggak berani kabur keluar pondok ya. Tapi lucu sekali ya, lucu sekali ya. Tapi alhamdulillah di antaranya sudah ada beberapa di antaranya yang bisa bertahan karena memang dia bisa bertahan, atau orang tuanya yang nggak tahan. Ada orang tuanya yang nggak tega. Orang tuanya nggak tega, akhirnya ya anaknya diambil. Ada anaknya diambil dan oke, dan ada anaknya diambil tapi nggak mau balik lagi ke pondok. Itulah anehnya ya. Maka bersyukurlah ya bagi orang tua yang saat ini diberikan anugerah anaknya mau mondok. Karena pengaruh media sosial atau pengaruh gadget itu luar biasa sekali ya. Kalau nggak bisa memfilter orang tuanya yang akan ditanyai pertanggungjawabannya oleh Allah. Ya ngajar sambil ngomong Pak ya, ngajar sambil ngomong ya. Barangkali nanti putrinya kalau sudah selesai dari gontor pengen ngabdi di Muqaddasah, silahkan ya. Nanti akan menjadi ibu. Ya, karena dia menghadapi anak-anak yang usia 6 tahun dan 7 tahun ya. Saya dulu nangis Ustadz setiap hari habis nengok anak waktu masih nyantri di Ponpes Al-Mu'min Nguruki. Oh iya nangis ya. Oh di Al-Mu'min Nguruki ya, Ustadz Wahyudin ya, atau Ustadz Abu Bakar Ba'asyir ya. Ya alhamdulillah ya, nangis ya, itulah tega, harus tega ya. Dan orang tua, tidak semua orang tua itu memang tega, harus dilatih ya, tega harus dilatih. Lebih baik kita menangis saat ini daripada kita nanti menangis karena tidak melalaikan lalai karena anak tidak bisa kita kendalikan ya. Karena usia-usia kita bisa mengendalikan anak itu paling pol 15 tahun ya menurut teori psikologis ya. Kalau sudah lewat kasep bahasanya itu susah. Dan ketika orang tua diuji oleh anaknya ya, kalaupun ada orang tua yang orang tua sudah memberikan pendidikan dan perhatian terbaik tetapi anaknya masih seperti itu, maka jangan bersedih. Anda harus tetap memberikan pendidikan terbaik untuk orang tua walaupun kepada anaknya ya Allah ya. Anda harus memberikan pendidikan terbaik kepada anaknya, kepada anak walaupun dia tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Karena kalau nanti anak ini akan menjadi tameng yang akan menghalangi kita dari jilatan api neraka. Kalau di pondok gontor itu jam 10 itu baca absen ya. Setengah 10 itu santri setelah belajar masih diberikan kesempatan untuk istirahat, untuk jajan ya. Barangkali karena belajar malam itu ekstrim, nggak kuat, dia perlu ngopi, dikasih waktu setengah jam, nanti jam 10 kembali ke asrama. Setelah itu baca doa bersama, kemudian setelah itu di absen, dan setelah itu tidur ya, tidurnya rapi, harus rapi. Dan pengurus asrama kelas 5 tidurnya di luar asrama. Oh ya, luar biasa, begitu besar tanggung jawabnya ya. Dia santri tapi juga diberikan tanggung jawab untuk mengurus adik-adiknya. Digundul ya Ustadz kalau digontor bila melanggar. Iya,
Kalau melanggar itu sesuai dengan tingkatannya ya, Bunda Angela Ica ya. Ya kalau pelanggarannya ringan ya paling push up ya, sekojam, dan itu saat ini sudah tidak boleh lagi. Bentuk komitmen Gontor memerangi hukuman fisik lah ya. Kemudian apa namanya, kalau hukumannya agak pertengahan itu digundul, dibotak ya, dibotak. Kalau sudah dibotak itu maka dia tidak boleh izin keluar pondok ya, dan tidak boleh izin keluar pondok itu adalah satu siksaan ya. Jadi ya moga-moga nanti tidak lama lagi yang di Gontor itu keluar maklumat atau keluar pengumuman boleh sambangan, sehingga nanti ayah bunda hari Jumat berkunjung plus bisa mengajak putrinya belanja ke kota ya, agar lebih apa namanya, lebih emosional yo gitu ya. Ya itu adalah momen yang saat ini dirindukan. Oke, ini ada dari Ayah Alifah ya. Kalau ada yang collab pihak pondok biasanya bagaimana, atas adakah kebijakan? Oke, kalau kolaps ya, kemudian tidak bisa melengkapi pembayaran bulanan, bisa menghubungi Laziswaf ya, Laziswaf Gontor, nanti dari situ insya Allah akan dibantu. Tetap harus membayar ya, tapi nanti dia dibantu untuk mendapatkan santunan dari Laziswaf, walaupun itu hanya mungkin berlaku 1 semester atau 1 bulan atau 2 bulan ya. Bagi orang tua yang kolaps ya, bisa menghubungi pihak Ustadz ADM, disampaikan barangkali nanti ADM akan melanjutkan ya, menyambungkan ke Laziswaf Gontor nanti, karena Laziswaf Gontor yang memberikan santunan untuk santri tersebut ya, dengan perjanjian tentunya, karena saya sudah pernah melakukan itu untuk seseorang ya. Itu tadi ya Ayah Alifah ya. Kalau ada wali santri yang memiliki kendala dalam memenuhi pembayaran bulanan karena ada ujian ekonomi, bisa menghubungi Ustadz administrasi untuk disambungkan ke Laziswaf Gontor ya. Itu ya ayah ini ya, Ayah Alifah ya. Masya Allah, info manfaat buat wali santri dengan iya, silakan sampaikan, nggak apa, karena saya sudah membuktikannya ya. Nggak apa-apa disebarkan ke wali santri, nggak apa-apa ya. Kalau collab ya tetap bayar, tapi bisa disampaikan ke pihak Ustadz ADM ya. Ada kesulitan seperti nanti disambungkan ke Laziswaf ya, dengan perjanjian tentunya 1 semester biasanya ya. Kalau cuti setahun, alasan apa? Cuti setahun nggak apa-apa, tapi konsekuensinya anaknya harus ulang lagi di kelas yang sama ya. Tapi cutinya harus jelas alasannya benar-benar uzur syar'i gitu ya. Katakanlah sakit atau pengobatan gitu. Kalau masalah ekonomi ya Anda harus membicarakannya kepada pihak pengasuhan santri, sehingga pengasuhan santri bisa mengeluarkan rekomendasi itu ya. Kalau masalah ekonomi insya Allah lah ya, kalau orang tuanya yakin insya Allah ada jalan. Kalau cuti setahun karena masalah ekonomi saya belum pernah dengar ya, tapi moga-moga pihak pondok memahaminya ya. Tapi yang pasti ya, anak itu harus kembali lagi ketika nanti ekonominya sudah, jangan sampai memutus ketika anak lagi giat-giatnya mondok ya. Kalau saya Pak ya, saya ini alhamdulillah, walaupun bukan dengan harta saya punya keponakan. Saya punya keponakan yang alhamdulillah ketiga-tiganya ini saya carikan donatur. Dan alhamdulillah tiga-tiganya dapat. Walaupun saya tidak bisa memberikan harta dengan harta saya, tapi
saya bisa menjadi perantara untuk mencarikan donatur. Alhamdulillah 2 sudah menjadi ustadz, 1 masih dalam proses belajar. Oke kakak dan para tiktoker ya, saya harus undur diri karena sudah jam 10 lewat ya. Seperti janji saya tadi, saya nggak bisa lama-lama kalau sudah jam 10 ya. Insya Allah besok malam kita hadir kembali jam 8 ya sampai jam 10 ya, untuk berbagi kisah, berbagi silaturahim, dan berbagi ilmu insya Allah ya. Dan terima kasih buat para tiktoker yang sudah setia menemani siaran kita pada malam hari ini ya. Ada Kak Angela, ada Bunda Angela Ica, ada Kak Mizan, ada Ayah Alifa yang setia. Moga-moga nanti moga-moga hari Rabu bisa ketemu sama putrinya Pak ya. Moga-moga ada siapa El Nasr, ada Bunda Ani, ada Kak Putri Akila Ramadhani, ada siapa lagi, Masya Allah banyak sekali ya, terima kasih. Ada Kak Fendi juga, terima kasih. Ya moga-moga bisa bertemu kembali lagi besok ya jam 8 sampai jam 10 di Dunia Santri ya. Dan terima kasih sudah memberikan dukungan dan supportnya. Moga-moga channel kita dan akun kita bisa bermanfaat dan bisa memberikan hiburan yang hiburan yang adem buat hati ya gitu. Oke, terima kasih, semoga selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberikan pintu rezeki yang halal ya, dan moga-moga menjadi sebab kesalehan bagi sesama dan bagi keluarganya. Syukron, saya undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.